Nah, hari ini kita akan masuk ke sesi kita yang pertama. Saya akan kenali dulu pembicara pertama hari ini. Oke, izin buka CV-nya dulu ya. Karena CV-nya tuh keren banget loh. Saya ngelihatnya sebagai takjub ya. Wow. Oke, pembicara pertama kita adalah Miss Rani Amrista Wijayanti, Sarjana Pendidikan Magister of Science. Eh, Miss Rani sekarang adalah kepala dari SMP Global Madani. Salah satu SMP yang paling terkenal tuh yang ada di Lampung, itu tuh SMP Global Madani. Dan Miss Rani merupakan awardee dari LPDP. Udah pernah dengar teman-teman LPDP udah pasti dong pernah dengar ya. Salah satu beasiswa terbesar yang ada di Indonesia. Miss Rani awardee LPDP yang waktu itu mengambil English pendidikan bahasa Inggris di Queen's of University Belfast di UK di Inggris. Nah, berarti jagonya bahasa Inggris tuh sebenarnya ada di Miss Rani banget nih. Hari ini Miss Rani akan bawakan satu tema yang selalu menarik untuk kita bahas, everlasting theme lah ibaratnya. Karena pembicaraan ini selalu membuahkan insight-insight yang bagus, yaitu soal leadership. Leadership by nature or by design. Menurut kalian yang mana? Nature or by design? Nurture atau nature? Nah, langsung aja aku sapa Miss Rani kepada Miss Rani. Halo Miss Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Halo Halo Miss, selamat Miss Rani, pagi. selamat pagi. Ya, Selamat ya. pagi. Oke. Alhamdulillah nih Miss bisa datang ke sini dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk acara Balik Lampung. Mungkin Miss Rani waktu dan tempat Arden persilakan Miss. Silakan. Oke, oke, baik. Oke, sudah ready untuk share screen ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya ya, kalau untuk dengan Balik Lampung saya senang berjumpa lagi dengan komunitas Balik Lampung. Ini kali ketiga ya mengikuti event yang diselenggarakan oleh komunitas Balik Lampung. Luar biasa ya, saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan kita semua berharap acara ini akan berjalan lancar sampai besok ya 2 hari. Terima kasih Mas Adnan ya, Mas Ardan tadi short introduction-nya. Jadi hari ini sebenarnya saya meniatkan untuk share saja ya. Kalau dilihat dari CV, kita lihat CV nanti speaker yang kedua. Ini ada tadi saya lihat Bapak Rektor, Bapak Dr. Hairul Hudaya sudah hadir di sini. Saya mohon izin untuk duluan Bapak. Sebenarnya saya belum apa-apa ya kalau dilihat dari profilnya gitu. Jadi saya juga excited, look forward to joining the second session itu ya. Mudah-mudahan di sini semua nanti bisa mengikuti sesi sampai selesai sampai besok juga gitu. Nah, hari ini saya ingin share dengan teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Mas Adan ya. Nanti silakan kalau ada yang mau langsung merespon ketika saya sharing dalam sesi saya, tidak apa-apa, interrupt boleh langsung bertanya, tidak apa-apa ya. Oke. Jadi benar tadi saya home base-nya di Sekolah Global Madani. Kami sekolah yang belum lama sebenarnya ya, 2011 ya. Jadi baru 9 tahun gitu ya. Oke, kapan-kapan mudah-mudahan teman-teman, adik-adik bisa main ke sekolah. And then sebelumnya, hari ini ya kita akan mengupas ya, mungkin share bagaimana sih pengalaman saya ketika saya berada di Global Madani ya. Oke, saya sejak tahun 2011. Jadi kira-kira berapa tahun itu? 9 tahun ya. Oke, jadi awalnya saya jadi kepala SD, kemudian naik kelas nih, pulang dari studi saya dinaikkan kelas ke SMP gitu. Nah, we gonna talk ya about leadership gitu ya. Kita akan bahas gimana sih selama ini Miss Rani menjadi kepala sekolah selama ini, apakah memang sudah naturally ya, apakah I was born to be leader atau memang I was nurtured, katanya tadi, apakah saya didesain untuk menjadi leader gitu. Nah,
Kira-kira kalau dari Mas Adan dan teman-teman lain, kira-kira ketika saya jadi kepala sekolah saya usia berapa ya waktu itu ya? Ada yang tahu? Aduh, berapa nih? Tebak-tebakan tidak berhadiah nih. Biasanya kepala sekolah itu yang udah umurnya senior gitu, Miss Oh, Rani. berapa tuh senior? Berarti saya udah senior Senior ya. Kira-kira udah deh. mungkin 35 something, 35 30 saat ini atau saat itu? saat Itu ya. biasanya. Oh, biasanya. Kalau kemarin 9 tahun yang lalu 35, berarti saya usia sekarang berapa ini? Oke, suara saya mantul ya. Oke, teman-teman. 44. Saya minta waktunya sebentar, bisa lihat di screen ya. Saya ingin teman-teman untuk ngunjungin ini, Mentimeters ya. Jadi silakan buka www.menti.com. Ini ada code-nya. Atau bisa langsung ke sini. Oke, saya minta waktunya sebentar, teman-teman untuk buka di sini. Oke. Atau ini bisa di copy yang ini ya. Oke. Teman-teman bisa membuka menti.com? Mas Andan, Danar bisa? Oh, bisa Mbak. Misi. Ini lagi proses. Oke. Coba. Oke. Atau bisa klik link langsung yang tadi saya kirim di chat. Bisa. Oke. Oke, sudah ada yang masuk? Nah, di situ ada pertanyaan. Nih, teman-teman yang belum masuk, tapi saya harap yang lainnya juga bisa masuk langsung ke linknya di situ, jadi menti.com. Menurut Anda, oke, selama ini kalau mendengar kata leadership, when you come across to the word of leadership, what comes in your mind? Tuh, kira-kira apa sih yang terbesit? Apa ya? Oke, kepemimpinan itu apa sih? Leadership itu apa ya? Ini contoh ada satu, ada yang memandu, membimbing. Mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini, kakak-kakak di sini, bapak ibu di sini, mungkin ada yang memiliki different perception ya. Apa sih artinya? Apa sih yang dipahami leadership itu selama ini? Silakan, saya tunggu. Linknya bisa diklik, Mas Adan? Oh ya, oke. Ya, that's good. Kita Miss. bisa lihat. Oke, sudah Oke, submit. terlihat ya hasilnya ya di sini, that's good. Ada yang kemampuan mengorganisir, oke, kemampuan memanajemen, membimbing, oke, that's good. Suatu ilmu yang dapat membimbing itu tadi ya mungkin ya, berikan pengaruh, that's good. Trust, oke, konsistensi, oke, ada yang lain? Oh, oke, good. Oke, semakin bervariasi, oke, menjadi panutan, oke, berproses bersama, kemampuan memimpin, oke, pasti ya, ilmu berpengaruh, memandu, konsistensi, memberikan arahan, oke, that's good, oke. What about the second session, the second question? Oke, bisa masuk ke link second session, the second question? Oke, aku Kok masuk yang nih, OTW. menurut Anda memiliki kepemimpinan yang baik selama ini? It could be anybody ya, bahkan kalau punya tokoh idolanya ternyata dalam movie juga nggak apa-apa. Misalnya Avenger atau Captain Kirk yang di Star Trek, oke ya, boleh. Or anybody around you, bahkan misalnya kalau kepala sekolah mau ditulis boleh, ketua HMJ-nya, ketua komunitasnya, ketua OSIS misalnya. You can write it down. Oke, mungkin Nabi Muhammad SAW. Alright, ayah saya, B.J. Habibie, Harfarudin. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, sambil ya, jadi terima kasih banyak tadi sudah berpartisipasi.
most of you ya sudah luar biasa, sudah secara umum sudah memahami, leadership itu adalah memandu katanya tadi, memimpin, bekerja bersama, kira-kira itu ya, bahas layer ya. Nah, jadi kenapa sih banyak selama ini orang-orang juga menjadi leader? Kenapa B.J. Habibie menjadi leader? Kenapa misalnya kakak tingkat saya menjadi ketua HMJ, ketua komunitas? Kenapa Mas Irsyad menjadi founder Balik Lampung begitu? Kira-kira apa ya reasonnya? There some reason ya. Oke, jadi bagaimana kenapa orang itu bisa menjadi leader? Dan kalau kita lihat orang-orang yang menjadi leader, mungkin tadi kalau ada yang menyebutkan B.J. Habibie, gitu ya. Kita lihat lagi tadi ketika saya tanya, kalau kepala sekolah biasanya usia 39 Miss baru jadi 35 baru jadi prinsipal gitu. Jadi di mindset kita melihat biasanya ya orang-orang yang sudah senior ya. Oke ya, sudah berusia tadi katanya Mas Ardan. Jadi kalau ini saya baca sebuah artikel ya, Leader by Design, judulnya Architecture to Build Leadership in Organization. Jadi kalau dulu, back in 1980s ya, itu ya CEO itu look like this gitu ya. Biasanya adalah yang kita lihat leader itu adalah berdasarkan age-nya mungkin ya. Oke, yang sudah senior katanya tadi. Gendernya, some of them, some people gitu merasa bahwa kalau gender tertentu itu lebih powerful. Ada yang mungkin melihat appearance-nya. Saya sempat mendengar dari sebuah podcast atau ya, kalau leader itu ada yang harus appearance-nya bagus, mancung gitu ya, tinggi besar. Oke, saya nggak termasuk kayaknya ya. Oke, and then ada yang karena performance-nya. But is that apakah itu kira-kira reason-nya? Ya, tapi tetap sempit. Oke, teman-teman bisa tolong di-mute dulu. Iya. Kalau Mas adanya boleh di-unmute ya, karena saya biasanya suka, because basically I'm educator ya, jadi biasanya interaktif, saya menunggu respon dari pendengar juga, jadi Mas Adan nggak apa-apa kalau di-unmute. Jadi apakah ini age, gender, appearance, atau performance kinerjanya gitu? Kalau dulu mungkin begitu ya, most of paradigmanya begitu, but currently future CEO looks into 2010. Jadi kalau kita lihat di kesini-sini itu ternyata different. Jadi age itu tidak sama sekali tidak tolak ukur. Apalagi appearance ya, penampilan, gender juga ya kita lihat. Kita bisa lihat contoh-contoh yang saat ini di around us ya, banyak sekali founders, CEO yang usianya sangat muda ya. Kalau di sini ada Mas Belva Devara ya, kita tentu sangat kenal sekali dengan beliau ya. Usianya saat ini masih 30 ya, sangat muda. Usia 30 saya saat itu posisi di mana ya? Oke. Adik-adik di sini kira-kira nanti usia 30 inginnya jadi seperti apa? Oke. Kebayang ya 30. Kita sekarang bisa melihat people around us gitu ya, banyak yang leaders itu ternyata di usia muda itu memiliki justru peluang yang lebih banyak begitu. Nah, tadi benar sekali. Jadi kalau menurut Peter Dillay katanya leadership itu adalah ability to influence other with or without authority. Jadi ternyata kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau adik-adik di sini merasa bahwa saya saat ini bukan seorang yang punya posisi atau jabatan, don't worry, karena ternyata tanpa itu pun kita masih bisa loh, kita punya untuk memulai menggali leadership kita, di situ kita bisa gitu ya. Jadi lalu bisa nggak ya Miss kalau saya yang masih di sini ada yang katanya anak pelajar SMP mungkin atau SMA atau yang mahasiswa, ya kita bisa mulai itu gitu. Dan perlu nggak ya Miss saya menjadi leader? Saya kayaknya tidak ingin deh jadi leader. Oke. Kalau ditanya, Miss Rani dulu jadi leader itu apakah memang keinginan atau memang daftar untuk menjadi kepala sekolah? Nah, nanti saya akan cerita apakah saya menjadi leader itu memang cita-cita sekali menjadi kepala sekolah, ya. Tapi pertama kita mungkin perlu tahu kenapa ya banyak orang yang menjadi leader ya.
ada yang aku pengen jadi ketua OSIS, yang sangat-sangat ingin sekali menjadi ketua OSIS atau ketua kelas, ketua HMJ ya, ketua komunitas misalnya ya. Kenapa? Oke, atau ada orang yang sangat ingin menjadi pejabat atau ingin menjadi presiden, menjadi founder perusahaan begitu ya. Why? Oke, banyak orang yang mungkin merebutkan kursi jabatan misalnya atau ingin merebutkan posisi. Jadi seorang ketua dalam sebuah organisasi gitu. There are some reason kayaknya. Ini saya ambil dari sebuah website Republika ya, katanya first karena ada yang merasa bahwa oke ya, atau merasa bahwa prestis itu the first choice, the first reason gitu. Alasan pertama saya ingin menjadi ketua atau menjadi pimpinan adalah karena saya dapat prestis, dapat privilege, fasilitas, kehormatan, nama besar gitu. Ada yang seperti itu? Oh banyak gitu. Apakah salah? Ya, tentu kita tidak bisa menyalahkan ya, karena everybody has their reason ya. Jadi boleh nggak Miss, kalau saya alasannya saya ingin dapat fasilitas. Tuh, saya tidak akan menyampaikan benar atau salah, tapi this is one of the reason itu. The second, ada yang karena saya ingin punya peluang yang lebih banyak, ingin lebih sukses begitu. Atau yang luar biasa adalah saya ingin membuat perubahan. Seperti Mas Irsad sebagai ketua Baik Lampung ingin sekali membuat perubahan, adanya perubahan transformasi di Lampung gitu, karena kita memiliki potensi yang cukup bagus dan banyak pemuda-pemudi yang memiliki potensi yang kita bisa bersama membuat transformation perubahan di Lampung begitu. Itu yang sangat luar biasa reason ya, alasan-alasan. Tapi bagaimana kalau yang ternyata tadi ya banyak Miss yang dapat karena dapat fasilitas atau privilege atau karena ingin akan oportunis, ingin dapat kesempatan lebih banyak. That's okay, karena saya tidak bisa pungkiri ya, saya pun ketika menjadi kepala sekolah mendapatkan lebih banyak peluang, kesempatan ya, peluang untuk berkenalan dengan banyak orang-orang yang menginspirasi gitu ya. Kemudian salah satunya ketika saya dapat beasiswa S2, I can say that I get a lot of credit from the school gitu ya. Jadi ketika saya dapat kredit yang banyak, saya bisa apply scholarship gitu ya, bisa diterima salah satunya. Kemudian punya kesempatan untuk misalnya ini leader tour, kami studi banding gitu ya. Itu adalah sebuah fasilitas yang ya tentu kita tidak menolak, kita syukuri itu ada. But of course kita tidak boleh lupa bahwa ada reason-reason lain yang harus kita juga capai. Salah satunya adalah make a change gitu. And then gimana kalau ada yang ini mungkin pengalaman teman-teman juga, saya juga pengalaman ketika saya menjadi ketua OSIS ketika saya SMP gitu. Karena saya menjadi pimpinan itu koinsidental atau ada yang menyebutnya by accident ya. Jadi tidak sengaja atau walaupun ini qadarullah ya, dipilih bukan karena keinginan. Gimana? Kalau sama dengan saya waktu 9 tahun yang lalu ketika di Global Madani pertama dibuka ya, saya tidak mendaftar sebagai kepala sekolah, mendaftar sebagai guru bahasa Inggris. And then they offer me gitu ya. Lalu bagaimana dong kalau sama-sama nih saya menjadi ketua komunitas, ketua English Society, tapi itu karena teman-teman yang menginginkan saya sebenarnya tidak ada keinginan begitu. Apa yang kita lakukan? Kalau itu bukan keinginan kita, tapi kita menerima amanah itu, maka hal yang penting kalau kata Reim Bayang ya, saya bukan salah satu fans ya, tapi kata-kata yang sempat viral ya katanya adalah memantaskan diri. Enggak. Jadi kita perlu memantaskan diri kalau kita sudah berada di posisi itu. Kalau tadi kita tidak sengaja berada dipilih menjadi sebuah orang leader, we have to be responsible for that. Mari kita memantaskan diri bagaimana sih agar kita menjadi seorang great leader gitu. Orang yang dapat katanya tadi menginspirasi yang lain, mengajak, memandu gitu. Nah, teman-teman yang di sini kira-kira are you the next leader? Ada yang aduh Miss kayaknya saya nggak ingin jadi leader deh. Kayaknya bebannya terlalu berat gitu. Susah nggak ya Miss jadi leader gitu. Oke, jadi kalau kita tahu tadi menjadi leader itu tentu punya privilege ya, opportunity yang lebih banyak begitu. Itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi sebuah kredit dan tentunya pengalaman buat kita begitu. Nah, kalau yang sekarang belum, saya kayaknya
tidak punya talent jadi pemimpin loh Miss gitu ya. Saya tidak yakin saya bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kira-kira bagaimana? Oke, I will share my experience ya, pengalaman saya yang mungkin tidak terlalu spesial, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah bukti bahwa kira-kira Miss Rani itu leader was born to be leader ya, atau by nature atau by nurture atau by design. Apakah saya didesain menjadi di-form jadi seorang leader? Karena tadi saya sampaikan ya 9 tahun yang lalu saya mendaftar tidak untuk menjadi kepala sekolah awalnya gitu. Kemudian saya ternyata ditawarkan menjadi kepala sekolah, tentu saya bilang bahwa ya I was transform ya, diubah, oke, belajar pelan-pelan untuk menjadi seorang leader begitu. Dan that was my 25 years old. Ya, jadi usia saya masih 25 tahun saat itu, baru menikah gitu ya. Oke, lumayan menjadi kepala sekolah yang termuda lah saat di komunitas kepala sekolah di Raja Basa ya, di daerah sini. Begitu. Nah, ya leaders itu born or bred by nature or design gitu ya. Jadi ada yang orang-orang yang memang personality-nya oke, ketika sejalan itu sudah terlahir sebagai pemimpin. Jadi apakah pemimpin itu dilahirkan atau didesain? Ya, saya bilang dua-duanya. Semua pemimpin pasti dilahirkan ya, Mas Ardan ya. Pertama pasti dilahirkan dulu dari orang tua, gitu ya. And then, ya kemudian bagaimana selanjutnya? Apakah dia memiliki personality yang memang dari awal sudah punya passion untuk memimpin. Pasti kita punya di dalam komunitas itu ada anak yang selalu, ada teman yang selalu mau ke depan untuk show perform paling depan, ada di paling depan, ada yang mau selalu jadi pemimpin, mau selalu jadi ketua kelas. Kalau pernah membaca buku judulnya Personality Plus, ini one of my favorite book, ya banyak ada 4 versi buku ya, jadi 4 seri. Itu luar biasa, bukunya bagus. Contohnya ini ya, ada 4 versi. Jadi ada yang untuk pasangan, untuk dunia kerja, untuk anak begitu ya. Itu membagi bahwa manusia itu memiliki 4 personality ya. Pasti teman-teman di sini pernah dengar, atau kalau yang belum pernah dengar bisa googling ya, sanguinis, koleris, melankolis, phlegmatis. Kalau yang memiliki karakter personality plus-nya koleris itu memang basically itu adalah orang-orang yang berkemauan keras ya, pintar untuk memimpin, tegas begitu. Dan saya ketika tes pertama kali saya itu termasuk yang sanguinis phlegmatis ya. Oke, hangat bersahabat tapi bukan yang sebenarnya ambisi ya. Jadi that was me gitu ya, seperti itu. Nah, lalu seiring sejalan ketika saya sudah sekian tahun, saya mencoba tes lagi, ternyata ada perubahan. Jadi, don't worry, itu ternyata bisa kita ubah ya. Karakter itu bisa pelan-pelan kita ubah, mengikuti ritme, mengikuti many things ya, dengan ritme kerja kita, dengan visi kita, itu akan sejalan, akan berubah. Lalu bagaimana ya Miss kalau yang saya memang naturally tidak bisa sebenarnya untuk menjadi leader gitu, atau saya mau jadi leader tapi saya tidak yakin gitu. Ya, there are some tips ya. Saya akan share berdasarkan buku yang saya baca ya. Ini sebuah buku yang bagus juga, Hypno Leadership. Ada juga buku Semua Bisa Diatur. Ini juga cakep banget bukunya. Saya akan rekomend untuk teman-teman membaca gitu. Jadi ada beberapa sifat atau attributes of leader itu harus seperti apa gitu ya. Katanya pemimpin itu harus kuat katanya. Jadi mau nggak mau belajar untuk berani. Kalau dulu tidak mau duduk di depan gitu ya, tidak berani untuk maju depan, kita pelan-pelan lah, oke ya, ke depan ya, menunjukkan bahwa oh I want to learn more, oke, saya ingin kalau di kuliah duduk yang depan ya, ketika ada rapat duduk di depan mendengarkan, kan kita bisa mulai dari mendengarkan baru nanti bisa bersuara begitu ya. And then kekuatan yang juga sangat penting ternyata katanya itu adalah karakter ya. Karakter itu yang kuat ya, itu menjadi sebuah kekuatan para pemimpin. Jadi karakter itu apa? Misalnya berintegritas ya.
do what you are saying gitu ya, you do what you say gitu. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebutkan itu kita coba untuk lakukan gitu ya. Jadi karena kalau Pak Ki Hajar Dewantara itu yang luar biasa ya, disampaikan selalu bahwa ingat susung tulada. Jadi di depan itu kita memberikan contoh. Kita menyampaikan apa yang apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bilang, ayo everybody be discipline. Nah ya, kita ingin tim kita disiplin, rapat, datang on time. If you are leader, you have to come first ya. Nah, saya di sekolah sebelum saya di sini, di sekolah sebelumnya yang pertama sekolah formal yang saya pertama bekerja itu saya ingat senior saya bilang, datanglah sebelum siswa datang, pulanglah setelah siswa pulang begitu ya. Jadi jangan duluan pulang. Oke, jangan terlambat pulang, ya, jangan terlambat datang ya. Oke, because you say to your students ya, kita bilang ke teman-teman, ke rekan, ayo kalau rapat on time. Oke. Kalau on time, contohkan, berikan contoh yang baik bahwa kita melakukan itu gitu. Oke. And then ya, jadi kenapa? Karena orang, tim kita tidak melihat apa yang kita katakan, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau mengatakan ayo disiplin, tapi kita sendiri sesekali datang telat, tidak melakukan itu, itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya ya. Jadi kalau orang-orang tidak akan percaya kepada kita, gitu. Dan visi ya, visioner ya. Kalau dalam suatu organisasi pasti banyak sudah memiliki visi ya, sama sekolah kami memiliki visi. Jadi itu sangat mudah bagi saya, memudahkan saya untuk memberikan guidance kepada teman-teman tim di sekolah ini atau tim di organisasi bahwa ini visi kita. Mari kita bergerak bersama. Oke, kita sampaikan visi kita ingatkan ke teman-teman, visi ini kita lakukan bersama-sama gitu ya. Jadi bukan yang kita menyampaikan, lakukanlah. Oke, tapi mari kita lakukan bersama-sama. Kalau ingin sekolah ini sukses, organisasi ini sukses, begitu. Kita harus bergerak bersama. Contohnya di masa pandemi ini, semua pasti memiliki lebih banyak waktu ya, Mas Adan ya, lebih banyak waktu untuk rebahan, gitu ya, lebih banyak waktu di rumah, oke ya. Oke. Sebagai leader kita harus sampaikan, kita punya visi banyak nih, kita bikin target, yuk goal gitu. Kita ingin lebih banyak tingkatkan kemampuan teknologi kita, media pembelajaran kalau di sekolah misalnya. Tingkatkan literasi, literasi membaca, literasi menulis gitu. Nah, sebagai leader kita nggak bisa cuma bilang, ayo kamu, nulis, buat buku, kamu belajar ini, ikut pelatihan ini. No, we have to work together. Jadi tunjukkan bahwa kita sama-sama melakukan itu, menulis bersama. Saya ingat ketika kemarin mengajak teman-teman untuk ayo kita belajar menulis. Ya karena waktu lebih banyak ya, ada kesempatan untuk menulis, banyak komunitas menulis. Ayo, saya sampai benar-benar saya telepon ketua OSIS ya, my student ya, siswa itu saya telepon, ayo ikut, saya todong langsung, ayo ikut menulis ini, pasti bisa gitu ya. Jadi misalnya juga menulis, kita menulis bersama, kita menulis di satu buku nih, seperti itu. Ya, karena visi kita punya goals yang harus dicapai bersama. Gitu. Nah, pemimpin yang dapat dipercaya itu adalah tadi ya, pemimpin yang bisa berintegritas, yang menunjukkan apa yang disampaikan, begitu ya. Artinya kunci kesuksesannya adalah pengaruh, bukan otoritas. Kalau kita mendadak mendapatkan jabatan, kemudian orang respect kepada kita, ketika kita diberhentikan, orang tidak akan respect lagi kalau itu hanya berkaitan dengan authority atau otoritas atau jabatan. Tapi beda dengan influence, ya. Influence itu adalah pengaruh. Influence adalah sesuatu yang Anda perjuangkan, gitu ya. Jadi bukan gara-gara karena kita punya posisi, gitu. Kenapa? Misalnya ketika orang melihat kita datang on time, orang jadi mengikuti, oh iya, misalnya ini datangnya on time, oh iya, kakak ini datangnya on time ya, selalu on time. Kakak itu sering ke library ya, kakak itu kalau sholat on time ya. Itu menjadi pengaruh ketika kita menginspirasi yang lain. Kemudian ketika kita dalam sebuah organisasi selalu aktif,
mengikuti sesi, mengikuti rapat, mengikuti agenda-agenda begitu ya, sehingga yang lain akan melihat itu bahwa oh kakak itu aktif, kakak itu punya peran banyak, dan itu menjadi sebuah pengaruh yang besar yang kita bisa mempengaruhi teman-teman dan tim kita gitu. Nah, pemimpin itu katanya dapat menghormati orang lain. Ini sebuah tantangan yang luar biasa ya. Saya ketika baca buku ini, oh banyak sekali PR-nya menjadi pemimpin ya. Oke, tapi itu kan kita bisa pelajari pelan-pelan ya. Ya, ini harus kuat, tapi tidak boleh kasar, tidak boleh berkata kasar atau melecehkan begitu. Ternyata kita juga diminta untuk pemikir, ya, pemikir tapi tidak malas begitu. Pemikir kalau sekarang banyak pemimpin itu yang memang diberikan slot, contohnya kepala sekolah ya, slot untuk tidak banyak mengajar di dalam kelas karena inginnya kita untuk mulai duduk, berpikir, mencari ide, kreativitas gitu. And then punya kebanggaan diri tapi tidak arogan. Iya, penting sekali adik-adik semua, teman-teman, ya Bapak Ibu di sini, kita perlu punya kebanggaan atau karya. Ya, karya itu bisa apa saja ya. Karya ketika kita melakukan proyek. Oke, ada kegiatan event. Oke, itu bisa menjadi kebanggaan diri ketika kita part. Oke, kita ambil bagian menjadi ketuanya misalnya, bendaharanya, let's say itu kita melancarkan mensukseskan agenda itu atau punya karya contohnya buku, punya karya yang lain ya, punya ide kreativitas yang salah satu yang dipengaruh buat kita gitu. Contohnya kalau sama sebagai mahasiswa apa? Ya, aktif di organisasi, mengikuti event-event, kemudian kebanggaan lainnya adalah tentunya nilai akademik. Itu bukan number one, tapi juga jangan sampai itu dilupakan bahwa itu adalah responsibility kita ya, tanggung jawab kita yang utama. Nah, are you the next leader? Kalau tadi banyak PR-nya ya, Miss. Bisa nggak ya kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan by step-nya gitu. Secara pelan-pelan apa yang bisa dimulai dari apa gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa atau Bapak Ibu di sini punya pekerjaan apapun itu, dosen, guru, entrepreneur, for example ya. Yang pertama paling mudah, yang paling dan utamanya adalah be responsible ya. Ini saya pernah sampaikan juga di momen sebelumnya kepada adik-adik mahasiswa ya mungkin. Responsible pertama kita kalau seorang pelajar adalah belajar ya. Jadi kalau ini sudah kita bisa responsibel, bisa bertanggung jawab, itu adalah lingkup terkecil ya, oke ya, memimpin diri kita sendiri. Lingkup terkecil adalah kita mengendalikan diri sendiri. Apalagi masa pandemi nih, oke lebih banyak kita untuk rebahannya lebih banyak. Dan kita harus berani dan kuat mengendalikan diri sendiri. Saya punya tanggung jawab, punya kelas online. Gitu. Saya punya amanah pada tubuh saya, badan saya sendiri. Sebagai anak kos, saya ya tidak boleh banyak-banyak makan yang tidak sehat. Oke ya. Saya harus bisa memimpin diri saya menjadi pelajar yang baik, mahasiswa yang berprestasi, dan menjaga tubuh kesehatan saya. Begitu. Jadi responsibility utama itu ya itu yang awalnya. Ketika kita bisa bertanggung jawab dengan tugas sebagai guru, saya sampaikan kalau kepada guru, kamu guru matematika. Oke, be responsible, be a great teacher in your part gitu ya. Jadi di jurusanmu sebagai guru matematika ya harus yang terbaik, bisa ngajar matematika dengan baik begitu. Kamu sebagai marketing itu tugasmu. Be responsible in that part gitu ya. Lakukan sebaik mungkin di bagianmu itu. Gitu ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, dan ketika kita menjadi responsibel, kita inginnya adalah orang menilai kita dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi apa penilaian orang ketika mendengar nama Ardan? Oh, Mas Ardan ini begini ya, luar biasa ya. Cara menyampaikan sesuatu itu sangat kalau ini isinya daging semua kalau kata zaman sekarang ya. Itu oh begitu ya, kalau Mas Ardan itu selalu on time. For example, kita inginnya seperti itu ya. Apa yang dikatakan orang tentang kita itu hal-hal yang baik tentunya. Dan itu adalah investasi pertama yang mulai kredit pertama yang bisa kita lakukan ya. Be responsible gitu. Dan action kita, apa yang kita lakukan itu ketika membuat orang lain terinspirasi, itu ada leadership.
Ya, jadi kepemimpinan itu bukan posisi ternyata. Pemimpinan itu adalah what you are doing that can inspire others gitu ya. Ini salah satu quote favorit saya, katanya, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you're a leader. Jadi nggak usah tunggu kok harus jadi kepala sekolah, harus jadi ketua organisasi, harus menjadi pejabat. Misalnya kita dream itu boleh kita tulis, oke, saya ingin menjadi ketua DPR juga, saya ingin menjadi rektor, saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi kepala sekolah. Okay, someday you can dream that, you dream more gitu ya. But itu kita mulai dari sekarang, membuat kredit itu kita mulai membuat bekal itu pelan-pelan dari sekarang. Jadi ketika kita menjadi seorang yang responsibel tadi, disiplin, dan itu membuat orang lain di lingkungan kita, tim kita melihat, oh dia itu selalu datang on time ya, oh Mas Ardan itu keren ya, kalau dicek IG-nya keren-keren loh kegiatannya, itu menjadi menginspirasi, aku mau deh kayak gitu. Oh di sini ada banyak ya, di sini ada Mas Yudi, saya di Mata Garuda ya, terus ada mahasiswa saya dulu, Rere dari Bahasa Inggris, itu banyak kegiatan-kegiatan yang masih muda itu menginspirasi sekali, dan itu menginspirasi mungkin society, lingkungan di sekitarnya untuk I want to be like that, I want to do more than that gitu. Then that you sama ketika saya mengajak, ayo teman-teman kita menulis bersama. Oke ya, ketika orang berani mulai menulis sebuah buku, berani untuk melakukan lebih, dan kita ingin memberikan contoh atau inspirasi kepada tim kita gitu ya. And then nah, kalau tadi responsible, oke ya, bagaimana kita selain responsible tadi membekali diri kita untuk mempunyai karya agar kita dilayani orang lain, katanya. Ya, jadi be a lifelong learner gitu ya. Jadi pembelajar seumur hidup. Ini tidak hanya untuk para guru. Kalau guru memang selalu dikatakan ya, ayolah jadi kamu akan menjadi pembelajar seumur hidup, tidak akan berhenti untuk belajar sampai kapanpun, karena sebelum mengajarkan kamu harus tahu dulu, paham dulu begitu. Nah, bagaimana nih di sektor lain gitu ya? What can you do? Oke, yang ini saya pernah sering bilang adalah first find inspiration as many as possible. Be inspired. Ya, sebelum kita bisa menginspirasi orang lain, cari inspirasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Inspirasi itu ya contohnya seperti hari ini, saya sangat apresiasi pada teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu yang hari ini meluangkan waktu hari Sabtunya, weekendnya untuk duduk mendengarkan, sharing ya, kita berbagi, mencari inspirasi. Dan inspirasi itu sangat banyak Bapak Ibu. It can be from anybody around us ya, bahkan dari seorang OB pun, security pun gitu ya. Jika kita selalu meniatkan, ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman, meniatkan bahwa selalu menyampaikan bahwa everybody is special. Setiap tempat, setiap orang itu adalah tempat pembelajar. Kita akan selalu respect pada orang lain. Gitu. Even OB, karena kita nggak tahu, oh OB itu pintar sekali ya merawat tanaman. We can learn from that, gitu ya. Kita bisa melihat many things we can learn from others, gitu ya. Bisa nggak dari sosial media menjadi inspirasi kira-kira? Tentu sangat bisa ya, kalau yang kita follow itu adalah akun-akun yang berbobot nih. Follow Mas Adan, tadi follow Pak Taufik, follow Daya, gitu, melihat aktivitasnya itu kan menginspirasi ya. Jadi jangan lambe turah aja, gosip-gosip aja yang di follow di sosial media gitu ya. Jadi mencari inspirasi sebanyak-banyaknya sebelum someday kita bisa menginspirasi atau secara tidak sadar kita menginspirasi orang-orang di sekitar kita gitu. And then be an open-minded person. Kalau ini sangat penting di zaman ini ya, kaum milenial ya, kita transformasi di dunia pendidikan, teknologi itu sangat cepat ya. Jadi kalau kita nggak jadi person yang open-minded itu akan sulit ya menerima perubahan begitu. Open-minded itu caranya bagaimana? Kita terbuka melihat tantangan baru, kemudian jangan lupa juga untuk selalu melakukan evaluasi berkelanjutan ya, peningkatan pengembangan diri begitu ya. Ini contoh yang saya lakukan di sini ya, kita melakukan pengembangan ya. Kalau pengembangan ya hal-hal seperti ini contohnya adalah
merupakan salah satu pengembangan leadership. And then evaluasi ya, kita melakukan evaluasi berkesinambungan. Jadi Mas Ardan, saya sudah sangat biasa untuk dievaluasi dengan teman-teman ya, teman-teman satu tim gitu ya, karena kita punya rutin evaluation. Jadi kalau PBM, pembelajaran ya ini dievaluasi oleh siswa dan guru, orang tua, biasanya kita kirim survei, tanya bagaimana sih di sekolah, apakah guru datang on time, mengajar dengan baik, contohnya begitu ya, kita menggali opini dan saran, feedback begitu. And then kinerja guru, saya minta siswa yang mengisi gitu. Begitu juga kami di pimpinan ya. Kami untuk siswa mengevaluasi rutin ya, cukup rutin setahun dua kali. Kayak misalnya kita tanya, kira-kira pimpinan itu mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan transparan tidak, memberikan teladan yang baik atau tidak begitu. Dan feedback itu luar biasa menjadi sebuah momen ya buat kami. Saya sangat senang kalau membaca feedback. Ada yang tentu some people itu ada memberikan komplimen yang menjadi sebuah support dan semangat ya. Ada juga yang komen, Miss Plain, iya Miss Rani kadang-kadang terlihat seperti pilih kasih nih karena yang di ini itu terus. Oke, itu kan menjadi sebuah feedback yang sometimes as a leader kita itu tidak menyadari itu ternyata. Oke, I did that gitu ya. Hal ini saya harus lebih hati-hati ketika memutuskan sesuatu. Hal ini saya harus lebih hati-hati ketika berkomunikasi gitu ya. Jangan sampai ada yang salah paham gitu. Dengan evaluasi yang berkesinambungan itu menjadi sebuah kesempatan kita untuk memperbaiki diri gitu ya. Oke, jadi that's the second, and then the third again. Saya pernah share juga bahwa penting sekali kita punya role model ya. Kalau tadi Bapak Ibu, adik-adik sudah menyebutkan tokoh-tokoh pemimpin dunia atau bahkan mungkin orang di sekitar kita, ayah kita tadi ya sebutkan itu sebagai role model. That's good, siapapun. Saya punya role model cukup banyak ya di yayasan saya gitu. Ini contohnya adalah Profesor Nani Isni, Direktur Akademik di yayasan kami gitu ya. Kemudian ini adalah para pengelola yayasan yang luar biasa, Prof. Kadir, Umi Evi Gozali yang seperti ibu saya gitu ya, Bu Alfi, dan Pak Erwanto ya. Dan mereka menjadi role model saya luar biasa. Ketika saya pertama ditantang untuk menjadi kepala sekolah dan mereka menyampaikan bahwa we gonna go together gitu ya, kita akan bergerak bersama. Saya akan dibimbing bersama gitu. So I learned a lot. I learned the way she talks, the way she decides something gitu ya. Beliau sangat smart tapi very down to earth gitu ya. Dari Prof. Kadir saya belajar disiplin, banyak sekali sistem-sistem yang luar biasa. I learned a lot gitu ya. Dan role model itu yang sometimes itu menjadi kesempatan untuk kita bahwa I want to be like that. Okay, that one gitu. The way she talk, the way she decide something itu yang beliau tidak pernah marah ya. Oke, marahnya beliau dengan cara yang sangat baik ya. Oke, beliau sangat bijaksana memutuskan sesuatu gitu. Dan kita juga punya role model yang sangat sempurna yang Allah kirimkan Rasulullah SAW. Yang tadi saya sebutkan di atas ini sudah tercover sebagai oleh beliau ya, sidik, fatonah, amanah, tabligh ya tadi, jujur, responsibel ya, amanah. Itu semua sudah tercover yang kita mempunyai sosok yang sangat sempurna yang menjadi role model kita. So find your model as much possible dari ayah kita gitu, dari atasan kita, orang sekitar kita. Dan ketika kita punya role model, take a time ya, ambil waktu sebanyak mungkin untuk sit together ya, discuss ya. Saya ingat saya sangat bangga dan senang sekali ketika dulu pertama kali saya diajak oleh direktur akademik tadi saya untuk mengikuti seminar bersama. Kita tinggal di satu hotel yang sama gitu, di satu kamar, dan itu I really feel grateful ya. Jadi karena ini bagus sekali kalimat ini ya, a single conversation across the table with a wise man is better than 10 years mere study of books gitu. Jadi saya merasakan bahwa saya duduk
2 hari bersama beliau itu I learn a lot, kebijaksanaan beliau, policy-policy yang ambil, pengalaman beliau, saya catat, saya ingat-ingat, oh ketika memutuskan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, adik-adik di sini nanti kita akan memiliki kesempatan untuk bersama Dr. Hairul Hudaya ya, rektor luar biasa yang asalnya dari Lampung loh gitu ya. Jadi you have to take that opportunity gitu. Saya juga really look forward to learn from him gitu. Jadi adalah kesempatan luar biasa. Oke, sebentar saya minum. Nah, kalau kita sudah punya role model, apa yang harus dilakukannya? Oke, ini saya mengikuti sebuah seminar, ini juga slide favorit saya, di semua sesi kayaknya saya tampilkan ini. Karena mau nggak mau ya, menjadi wajah, kita harus berusaha. We have to have an effort, ya. Kalau kata Pak Billy ini, kalau kita punya talent ya, let's say ini Mas Ardan kan bahasa Inggrisnya bagus pastinya ya, karena English Society ya, dari ISO. What is it? Tadi sudah clear punya public speaking ya, kemampuan untuk berbicara yang baik, ya punya talent untuk berbicara bahasa Inggris. Kalau tidak diimbangi dengan effort, usaha itu tidak bisa menjadi skill. Kalau dengan, saya yakin Mas Ardan selama ini pasti selalu berusaha untuk mempraktikkan bahasa Inggrisnya ya, sehingga itu menjadi sebuah skill berbahasa Inggris yang baik gitu ya. Nah, ternyata punya skill aja tidak bisa menjadi sebuah achievement atau prestasi. Kalau kita tidak do another effort, gitu ya. Jadi penting sekali punya sustain effort katanya. Effort atau kerja keras yang berkesinambungan, gitu ya. Jadi saya sudah punya tuh skill sedikit untuk menyanyi. Nggak pernah dipraktek, ya nggak bisa jadi penyanyi terkenal ya. Gitu ya, nggak pernah dilatih gitu ya. Nah, ketika itu dilatih, jadilah dia achievement, jadi sebuah prestasi gitu. Jadi ternyata intinya ya harus ada sustain effort, ada usaha yang berkesinambungan, selalu kita melakukan action ya. Jadi nggak bisa mager. Ya nggak bisa kalau anak-anak milenial ini mager, males gerak. Aduh, apalagi nih pandemi nih, Miss. Jadi kayaknya di kamar aja, hanya buka HP, bisa search, bisa googling, bisa kemana-mana, gitu. Jadi malas gerak. Tidak cukup, ya, tidak cukup hanya dengan aktif pakai jari saja, ya. Jadi nggak boleh mager, nggak boleh malas gerak. Ada event, ini kemarin saya tahu Balik Lampung luar biasa, open recruitment ya, boleh membuka siapa yang ingin menjadi volunteer untuk ikut di AAI. Jadi luar biasa ketika kita terpanggil, oh aku mau take part nih, oh ada event ini, aku mau jadi panitianya, belajar dari panitia saja, anggota panitia aja enggak apa-apa gitu. Itu kenapa? Because we will gain some experience itu matter a lot ya. Mau itu by chance or by choice, mau itu karena kebetulan nih, ada kesempatan untuk ikut organisasi, atau karena kita memang decide untuk I want to take part in that organization, I want to take part in that event gitu ya, ingin mengambil peran di organisasi itu. Jadi ternyata experience itu matters ya. Jadi kalau teman-teman di sini atau guru-guru atau bapak ibu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah company gitu ya, ada event nih, ada project, usahakan untuk choose to be part of it. Gitu. Kenapa? Apapun peranan Bapak Ibu itu akan menjadi sebuah experience, dan ketika kombinasi experience itu sooner or later ya, pelan-pelan itu akan menjadi sebuah real different in our development ya, akan develop ourselves ya, our skill ya, lot ya, akan sebagai, apalagi kalau kita sebagai leaders ya. Jadi yang baik, wawasan yang luas dalam kita mendesain, mengambil policy, itu adalah karunia dari dan pengalaman. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju banget. Ya. Iya, karena apa? Karena katanya pemimpin itu tidak dilahirkan serta-merta, tapi diciptakan melalui serangkaian kerja keras. Benar-benar tidak ada kata malas gerak deh ya.
kerja juga, go extra miles gitu ya, take an extra miles gitu ya, harus do something gitu ya. Jadi this word, another favorite quote ya. Jadi do something today that your future self will thank you for gitu ya. Jadi lakukan sesuatu yang kira-kira someday our self itu akan merasa bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa oh I did that at that time gitu ya. Oh saya waktu itu mengambil keputusan itu. Saya melakukan, saya waktu itu saya sampai sempat menyesal loh. Oh kok dulu saya nggak ikut ISO ya. Ya waktu di Unila kenapa saya nggak ambil ISO padahal teman-teman saya ikut semua ternyata itu sesuatu yang saya tapi saya feel grateful, oh ya dulu saya masih ikut HMJ lah, ikut ada juga English Society di kampus di fakultas gitu. Nah, sekarang adik-adik, Bapak Ibu, think something yang saya secara pribadi nih, for example, merasa bahwa saya menjadi pribadi yang saat ini karena saya pernah melakukan ini. Oke, coba nanti merenung sebentar, Bapak Ibu bisa ditulis di kertas gitu ya. Saya berada di posisi ini kira-kira karena saya pernah ya. Someday 10 tahun yang akan datang ketika saya menulis ini, apakah ini akan diisi dengan banyak kisah-kisah inspiratif ya. Misalnya saya merasa bersyukur karena dulu saya biasa bekerja sebagai part-timer ya. Oke, saat kuliah bahkan semester 2 saya sudah mulai ngajar privat gitu. Oh ya pernah, saya merasa bersyukur saya pernah ikut organisasi gitu. Jadi itu yang membentuk kita, membentuk jadi seorang yang pekerja keras gitu, karena that's something that we did in the future gitu. Dan kita semua yang di sini mudah-mudahan someday merasa bersyukur bahwa hari ini terinspirasi, bahwa 2 hari ke depan kita menjadi mendapatkan banyak inspirasi dari para speaker ya, yang itu someday kita menjadi merasa grateful, oh alhamdulillah saya mengikuti balik Lampung, ikut sesi ini, saya terinspirasi, saya berani bermimpi tinggi, saya berani bermimpi kuliah ke luar negeri, saya berani untuk mengambil jabatan suatu posisi yang tinggi, karena I want to be a transformer gitu ya, saya ingin merubah organisasi saya menjadi lebih maju, seperti itu. Tinggal beberapa menit Mas Ardan. Tinggal 4 menit lagi. Oh, 4 menit ya. Oke. So, siap ya adik-adik dan teman-teman semua bahwa apa yang Bapak Ibu ada semua lakukan hari ini, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang akan kita syukuri yang akan datang. Jadi kalau yang masih mager, malas gerak, ikut organisasi tidak sama sekali itu it's not too late ya, belum terlambat. Kenapa saya nggak kasih bocoran ya cerita. Di sebuah sekolah atau banyak perusahaan saat ini ketika kita membuka recruitment itu jarang sekali ya yang melihat CV itu hanya dari nilai akademik. Nilai akademiknya misalnya cum laude. Tapi nggak pernah nih ada pengalaman organisasi, tidak pernah ikut event-event ya atau volunteer gitu ya. Itu a big question. Kami biasanya malah tidak merekomendasikan yang hanya bagus di akademik atau cum laude sampai cum laude, tapi kok tidak ada aktivitas yang lain gitu ya. Itu big question. Why? Karena ketika di real life ya dalam pekerjaan dunia organisasi, dunia pekerjaan begitu, Bapak Ibu akan bertemu dengan many people from different background ya, different characters gitu ya. Jadi sangat penting sekali kemampuan komunikasi, leadership tadi ya, bekerja dalam tim yang itu kita bisa dapatkan ketika pengalaman kita di organisasi, di event-event project seperti ini bertemu dengan teman-teman dari luar komunitas kita gitu. Meet more people gitu. So, semangat buat semua di sini. Apa yang saya sampaikan tadi itu hanya sekedar sharing. Saya yakin masih banyak speaker yang lain yang jauh lebih luar biasa inspirasi dan pengalamannya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak tepat atau tidak sesuai atau menyinggung Bapak Ibu semua. Mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada Mas Ardan. Iya, terima kasih Miss Rani, sangat inspiratif sekali. Dan saya sampai taking notes banyak banget dari materi yang diberikan sama Miss Rani. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya spare time yang cukup nih untuk tanya jawab hari ini 30 menit.
Boleh teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau memang raise hand. Nanti saya akan mempersilakan untuk nyalain kamera dan juga mikrofon kepada teman-teman. Boleh yang mau nanya silakan tulis di kolom chat atau raise hand. Oke. Ya, sambil nunggu pertanyaan yang masuk, aku tadi taking notes beberapa hal. Yang pertama adalah karakter pemimpin itu seperti apa aja sih? Yang pertama, itu harus kuat, memiliki visi, dan pemimpin harus dapat dipercaya. Mau mulai dari mana? Mulai dari be responsible, bertanggung jawab, lifelong learner, pembelajar terus ya, terus memiliki role model dan manjada wajada. Terakhir ditutup dengan bahas tentang growth mindset ya tadi dari Angela Duckworth yang itu juga ternyata Miss itu inspirasi saya sekali sih, Benar, Bu benar. Angela. Buku Grit ya Gitu. judulnya. Iya, itu Oke, Angela. Oke, ada yang mau bertanya di sini silakan. Oke, itu ada yang raise hand, Mas Oke, Hendy. Mas Hendy Nur Pratama. Boleh Mas Hendy silakan nyalakan mikrofon untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu Waalaikumsalam. untuk kesempatannya ya. Perkenalkan teman-teman, saya Hendy Nur Pratama dari Bandar Lampung ya. Miss izin bertanya. Tadi kan sedikit Miss ini ya, membahas bahwasanya banyak terinspirasi terkait pelajaran-pelajaran kepemimpinan dari buku gitu Miss. Nah, bagaimana Miss ketika kita ingin kan kita bekerja misalnya dalam satu tim ya. Nah, bagaimana jika dalam tim tersebut termasuk tipe yang sulit gitu Miss membaca buku ataupun belajar hal-hal baru. Bagaimana supaya apa ya dalam tim tersebut membuat mereka termotivasi gitu Miss atau mendapatkan insight-insight baru yang mereka terapkan sehingga kita semua dalam tim tersebut bisa bertumbuh bersama seperti itu Miss. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab dulu kali Miss ya. Oke, langsung Atau dijawab. Silakan. Oke, ya jadi good question Mas Hendy. Jadi ini apalagi saat ini ya benar-benar Mas Menteri kalau yang dunia sekolah itu sangat tahu sekali ya dunia pendidikan itu bahwa saat ini kita sedang dihebohkan dengan tidak adanya UN tapi diganti dengan assessment ya AKM ya. Jadi di situ yang Mas Menteri ingin sekali tingkatkan di dunia pendidikan ini adalah untuk literasi ya, literasi membaca, literasi menulis gitu ya, dan salah satu yang berat sekali memang literasi membaca, dan itu kita tidak pungkiri bahwa most of ya orang di Indonesia itu sangat sulit sekali membaca. Kalau saya tanyakan teman-teman di sini, kalau disuruh memilih membaca buku Harry Potter atau menonton film, kira-kira milih mana Mas Ardan? Pasti menonton ya. Nonton film Harry Potter. Filmnya, apalagi kalau ditawarin baca buku Harry Potter atau nonton Korea. Ya, gitu ya, pasti milihnya yang nonton. Oke, yang suka Korea yang perempuan biasanya ya gitu. Jadi kenapa? Karena memang dari kecil, saya juga sedih kalau saya ingat saya tidak pernah ketika di sekolah ya, tidak ada tuh program literasi yang intensif ya mengajak kita untuk membaca begitu. Nah, kesini alhamdulillah ya Mas Menteri really pay attention to it gitu ya. Jadi kita diminta untuk mulai memikirkan program-program literasi. Nah, kalau di sekolah saya bagaimana gitu. Benar, saya harus memaksakan ke teman-teman di guru. Jadi kita buat beberapa program yang ini juga masih awal ya. Saya punya grup Project Pilot Reading Club yang wajibkan membaca untuk sehari 10 halaman gitu ya. Itu kan otomatis mewajibkan saya sendiri juga ya. Terus teman-teman kita yuk kita buat wajibkan anak-anak membaca 10 menit sebelum mulai sesi. Kemudian kita mereview buku ketika rapat. Jadi kita punya rapat mingguan dan itu setiap orang bergantian ya bertugas untuk membaca. Itu bisa diarahkan seperti itu Mas Hendy ya. Kalau jadi gantian membaca, ini bukunya ini dibaca, kamu tugasnya mereview, baca satu bab for example. Itu yang sudah pernah berjalan di sekolah. Ke anak saya pun kalau di sini ada yang punya keluarga, kalau disuruh milih anak saya ya, saya punya satu putri,
pasti dia akan memilih untuk nonton TV ya. Kalau semua dipilih Harry Potter, dia juga nonton Harry Potter ya. Pasti dia memilih nonton gitu. Lalu bagaimana? Saya berikan project ke dia. Nah, kalau baca satu buku mama kasih 5.000. Oke, karena selama pandemi dia nggak punya uang jajan kan. 5.000 nih. Oke, dia excited ya baca beberapa buku, dan sebagai orang tua kita mulai perbanyak untuk membeli buku ya. Jadi kalau you can follow my IG ya. Nanti di situ ada beberapa buku yang saya taruh di highlight gitu ya. Jadi saya minta anak saya, yuk membaca kita. Membaca bareng, membaca sebelum tidur, membacakan dia sebelum tidur itu menjadi kebiasaan yang saya ini dia selalu punya ada buku sebelum tidur, dia buka-buka, walaupun mungkin bacanya dari baca-bacaan yang ringan ya, tapi kita juga mulai dengan membacakan itu juga sangat bagus. Oke, itu Mas Adan, sepertinya banyak pertanyaan yang di chat juga, mungkin bisa saya langsung baca aja ya. Boleh, Miss. Iya. Ternyata katanya Udah ada mulai nggak sih rame. tekanan menjadi kepala sekolah muda di antara guru senior? Saya coba-coba ingat ya. Itu memang sebuah challenge ya. Alhamdulillah di sekolah kami itu mempunyai sebuah sistem yang cukup baik ya, sehingga garis komando itu sudah tertulis secara jelas bahwa semua harus mengikuti garis komando. Jadi kalau ada tekanan mungkin di awal-awal saya punya tekanan dari luar, misalnya contohnya orang tua, ekspektasi orang tua yang banyak kepada sekolah swasta begitu ya, atau guru tim saya yang ternyata lebih senior, usianya lebih tua begitu. Lebih senior ya, dan oke, kita mungkin pertama merasa tidak terlalu confident, tapi that's fine ya, kita kan belajar, kita bisa mulai dari tadi, be responsible, kita tunjukkan bahwa kita bisa disiplin. Kalau kita nyuruh orang lain baca, kita juga mulai membaca, mulai tunjukkan bahwa kita memang kita sama-sama nih, saya tidak pungkiri bahwa saya juga harus memaksakan diri untuk mulai sering membaca begitu. And Keren then, juga. langsung saya baca ya Mas, pengaruh leadership dengan diterimanya di LPDP. That's a good question too ya. Kalau saya sedang memberikan motivasi tentang beasiswa, saya sampaikan di CV kita harus cik ya, harus bagus CV-nya, harus banyak kredit itu. Satunya adalah poin leadership itu harus ditunjukkan. Tapi bukan berarti harus menjadi ketua dulu, menjadi gubernur dulu, menjadi ketua dulu, baru kita menunjukkan leadership itu. No, we can start from very simple activity ya. Kita bisa sampaikan bahwa kita aktif di organisasi, kita menjadi ketua project ini, atau kita aktif di project tertentu pun, itu kita akan terlihat ya, bahwa berarti Anda menginvestasikan waktu Anda tidak hanya untuk kuliah. Oke, tapi juga bermanfaat bagi society ya kan, apalagi kalau banyak proyek-proyek yang luar biasa seperti Balik Lampung ini gitu ya. Kalau saya sangat apresiasi, sangat give a very good compliment kepada para panitia dari Balik Lampung yang sudah aktif, sudah bergerak ya untuk menginisiasi kegiatan ini gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lagi. Saya ini orangnya nggak percaya diri, tapi ingin jadi pemimpin. Padahal lingkungan sekitar saya tuh percaya sama saya. Jadi apa yang harus saya lakukan tuh, Miss? Oke, ya. Dari Andi ya, oke. Saya dulu juga begitu. Ketika saya daftar di sini kan, saya usia 25 ya, baru menikah. Saya daftarnya jadi guru saja. Oke, tapi disodorkan jabatan ini ya, tentunya istikharah, tanya, terus komunikasi, ternyata saya akan dibimbing bersama. Artinya ini kita sama-sama memulai dari sekolah ini pertama dibangun gitu. Jadi tentu pertama tidak punya percaya diri karena kita tidak ada pengalaman untuk menjadi kepala sekolah. Tapi kita punya pengalaman lain nih, kita punya pengalaman pernah berorganisasi, punya pengalaman pernah menjadi guru kan. Guru itu juga kan kita pemimpin bagi anak-anak murid kita. Oleh karena itu, I said so many times gitu ya, kalau kamu menjadi guru bahasa Inggris, lakukan yang terbaik. Kalau kamu menjadi bendahara, sekretaris, lakukan terbaik di bidang itu. Be responsible, amanah. Kenapa? Pengalaman itu yang akan membentuk kamu nanti ke depannya. Gitu. Apapun itu, bidang apapun itu. Gitu ya. Jadi ketika menjadi event, Miss saya tidak
kayaknya saya tidak perfect loh, menjadi pemimpin tidak sempurna, tidak apa-apa ya. Saya juga sampaikan saya tidak selalu sempurna ya, saya masih banyak hal yang harus diperbaiki, yang harus improve gitu. Oleh karena itu tadi ada evaluasi berkesinambungan. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin saat ini, jangan segan-segan untuk survei ya, tanya pendapat mereka tentang kita. Boleh kalau mereka malu, tidak usah sebutkan nama misalnya. Itu akan menjadi feedback buat kita. Oh ternyata Miss Rani kalau ngomong, dulu saya sering bilang, cepet-cepet banget Miss, nggak paham instruksinya gitu. Oke, try to evaluate yourself gitu. Jadi tidak apa-apa, karena memang langkah pertama ya ambil posisi itu. Kalau belum percaya diri, memang kita mulai dari pengalaman yang pertama itu. Nanti lama-lama kita lebih confident ya Andi. Jadi tidak apa-apa. Okay. Mantap. Kalau apa yang harus disiapkan ya tadi ya sudah disebutkan ya, be learner gitu ya. Okay, next question. What the reason Miss Rani would like to be a teacher? Alright, mana tadi pertanyaannya? Oke, reason to be Atika a Ayu. teacher. Very good question. Semua pertanyaannya bagus-bagus. Saya happy. Saya dulu ketika SMA, dia di Man 1 ya. Saya masuk kelas IPA dan saya bingung. I don't like science, I don't like math, gitu ya. Saya nggak suka eksak. Tapi saya masuk IPA karena kelas unggulannya IPA ya waktu itu masuk asrama juga. Mau pindah jurusan, akhirnya saya mikir karena I like English dan di suatu event saya masuk ke organisasi yang ketika itu kita yang kakak kelas ya senior kelas 11 itu mengisi untuk adik-adik yang baru masuk. Jadi saya masuk ke tim satu kelas gitu itu jadi responsibility saya. Dan saya mengajarkan apa sih akademik di sekolah seperti apa dan bahasa Inggris saya juga termasuk bahasa Inggris yang sering digunakan sehari-hari di kelas itu seperti apa. Dan at that time that was the first time I realized gitu ya benar-benar I really enjoy it gitu ya. Saya ngelihat adik-adik kelas itu excited, senang melihat saya berbicara gitu, melihat saya mengajarkan bahasa Inggris simple ya saat itu ya. Dan at that time I decided I want to be a teacher gitu ya. Jadi saya oke, I enjoy it. Ya sudah, dan saya suka bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu saya terinspirasi, saya ngeliat kakak kelas ngomong bahasa Inggris lancar, I want to be like that gitu. Kok kayaknya keren ya, cool. Sudah gitu ya. Jadi find your passion ya. Kalau belum menemukan sampai sekarang, you still have a time ya. Yang penting jangan mager aja deh. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana nih Miss tips untuk public speaking? Untuk public speaking-nya itu bisa dipahami orang lain dengan public speaking baik. Boleh Miss berbagi tips pagi ini? Harusnya ini pertanyaannya ke Mas Adan ya kayaknya. Public speaking-nya udah bagus. Nanti boleh nambahin Mas. Ya, jadi gimana? Dulu ketika senior saya di sekolah sebelumnya tahu saya akan jadi kepala sekolah, dia sempat tersenyum loh ya. Oke, jadi bilang, ih saya pengen lihat loh Rani kalau mimpin rapat gimana ya, cengengesan enggak gitu ya, karena saya orangnya juga humoris ya, tapi terlihat kadang-kadang nggak serius gitu. Nah itu saya teringat gitu ya, jadi oke, oh I see ya, itu jadi feedback menurut saya. Oke, I have to learn gitu ya. Jadi memang experience itu matters. Ya, experience matters a lot gitu ya. Bagaimana ketika kamu ikut organisasi melihat pemimpin, melihat tadi Pak Taufik Basara memberikan keynote speaker, Mas Irsad, itu you have to pay attention. Kalau kita niatnya memang perbaiki the way we speak, benar-benar yang saya dulu kalau dengan direktur penjamin mutu saya di sini di Umi Evi Ghazali ya, beliau konsultan terkenal juga ya. Itu kalau beliau memberikan arahan itu saya tulis, bahkan saya izin rekam gitu ya. Jadi saya bisa dengarkan cara berbicara kepada orang tua yang menenangkan orang tua ketika orang tua komplain itu bagaimana. Itu word by word saya tulis. Ya. Jadi kita benar-benar memang niatkan untuk to be learner. Kalau sekarang apalagi pandemi kita punya tadi disebutkan Pak Taufik, kita punya media yang sangat banyak loh, opportunity yang sangat luas. Kalau sekarang saya suka sekali ya dengarkan podcast di download dari YouTube. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya download di sini Mata Najwa, ya ILC, kemudian Helmi Yahya itu saya download terus saya dengarkan ketika saya masak atau saya dengarkan ketika saya ngerjain sesuatu. Itu kan pelan-pelan ya, itu menjadi sebuah insight yang oke, cara berbicaranya seperti itu ya, gitu.
So, memang banyak belajar, latihan, tulis, praktis, begitu. Sama ketika kita mau berlatih lomba speech misalnya. Oh ya, kita latihan di depan kaca kan? Mau meningkatkan bahasa Inggris, ya latihan di depan kaca. Saya mau IELTS, walaupun saya guru bahasa Inggris, tapi lama menjadi kepala sekolah. Lebih lama saya jadi kepala sekolah daripada guru ya. Wah, saya harus belajar lagi. Oke ya, saya harus praktis untuk ketemu native speaker gitu ya. Dan itu I have to fight a lot ya, struggle a lot gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang langsung nih, live question dari Mbak Fenty via Visiama. Kepada Mbak Fenty Visiama, silakan nyalakan mikrofon. Iya, terima kasih Mas Ardan untuk kesempatannya. Izin bertanya, Miss Rani. Saya ingin bertanya, Miss Rani, tadi kan disampaikan ya waktu Miss Rani jadi kepala sekolah juga di situ ada rekan-rekan kerja yang lebih berpengalaman dan dari segi umur lebih usianya lebih dari Miss Rani gitu. Ini saya juga sempat mengalami dulu. Jadi memang ketika masuk ke dunia kerja itu kan usianya sangat beragam. Yang ingin saya tanyakan Miss Rani, bagaimana kalau dari Miss Rani mengatasi perbedaan usia tersebut. Jadi kalau yang pernah saya alami, karena ketika kita menjadi leader dan tim kita ada yang mempunyai pengalaman lebih dan usia yang lebih dari kita, itu mereka seperti terkadang kurang memperhatikan apa yang kita mau dan misalnya tujuan kita mau ke sana gitu. Terus mereka merasa saya lebih paham daripada ini. Jadi berjalan sendiri gitu, Miss, tanpa mematuhi yang kita inginkan gitu kan. Kan kita punya step by step yang kita sudah susun sebelumnya kan. Itu pertanyaan pertama, Miss. Nambah lagi ya, Miss. Oke, waktunya masih ada kan, Mas Ardan? Masih ada. Yang kedua 12 itu menit ini lagi. seandainya begini, Miss, dalam satu tim kita punya tujuan yang pasti kita sudah tetapkan kan, Miss, kan kita punya visi-visi. Ternyata ketika kita melihat internal tim kita, kemampuan mereka belum cukup nih untuk kita mencapai tujuan itu. Jadi ternyata tim kita kewalahan dan merasa berat. Dan itu saya merasa bersalah akhirnya karena melihat tim itu kewalahan dan ya lelah dan nggak bisa mencapai itu. Nah, kalau dari pendapat Miss, apakah kita harus menurunkan target atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Ini Jawab sekalian nih, Oke. ada pertanyaan Ahmad Novel juga sama pertanyaannya ya, yaitu bagaimana kalau misalnya tidak sejalan dengan tim. Oke, and then itu masih ada satu lagi kayaknya ya. Oh ya, habit. Oke, etos kerja ya. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya Mbak Fenty ya. Ya, jadi benar saya menemukan tim saya ada beberapa yang tentunya secara usia dan pengalaman lebih tinggi dari saya ya, lebih senior gitu. Kalau di awal-awal mungkin saya memang pasti kita punya self confidence-nya belum seperti saya yang sekarang ya. Saya dulu tidak terlalu confident gitu. Tapi karena sistem ya. Oke, jadi perlu juga bahwa dalam sebuah organisasi itu kita sebutkan rules-nya bahwa mematuhi garis komando. Contohnya itu kalau di kami memang benar-benar clearly stated gitu ya. Karena komando dari kepala sekolah itu adalah dari yayasan juga gitu ya. Jadi mereka harus mengikuti gitu. Jadi ketika biasanya gimana kalau ada yang sudah berusia di tempat kami memang tidak banyak, tapi ada beberapa yang sudah berusia itu biasanya tidak bisa memenuhi target atau tidak terlalu open minded misalnya ya dengan perubahan. Kalau kita mau misalnya sekarang kan media pembelajaran ya teknologi itu luar biasa, kita banyak sekali platform-platform yang bisa dipelajari gitu. Karena kita punya sistem, mau nggak mau yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berusia ini ya harus kita paksakan untuk ikutin pelatihan itu. Jadi gunakan sistem bahwa kita punya target bahwa semua orang bisa mengaktifkan Zoom misalnya ya. Dulu ketika Zoom di awal saya harus kita rapat pakai Zoom, semua yuk trial pakai Google Meet dan Zoom. Oke, saya undang semuanya. Kita coba sama-sama. Sekarang kita punya tim pengembangan di sini ada Pak Ahmad Novel kayaknya ikut ya, luar biasa. Beliau salah satu trainer di sekolah nih yang kita punya target semua harus bisa Microsoft Office.
365 gitu ya. Jadi semua usia harus bisa target ini, bisa melakukan ini gitu ya. Itu sudah ada goalnya, sudah ada standarnya, ukurannya begitu. Jadi mau nggak mau ikut gitu. Terus gimana kalau kita punya tujuan goal yang besar tapi tim kita nggak mampu gitu ya. Ya contohnya ini sekarang deh, saya punya sekali goal yang saya pengen semua menulis misalnya ya, semua membaca gitu ya. Tapi tidak semua bisa, oke ya. Semua bisa membuat video, oke ya, upload aktif gitu. Tidak semua, pasti banyak yang kewalahan, yang apalagi yang sudah berusia. Kita tidak boleh menghilangkan goal itu. Goal itu harus tetap ada ya. Kalau ada yang belum bisa mencapai itu, percayalah di antara 10 itu pasti ada beberapa orang yang bisa mencapai goal itu gitu ya. Dan yang lain masih bertati-tati, hanya bisa 10%, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika mager tadi, 0% nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau mereka secara ini prosesnya ada, mereka try to do that, that's okay. Kalau mereka mulai kelelahan itu bagaimana? Terus ada yang kayaknya nggak suka, nggak cocok dengan kita. Satu lagi tips yang saya udah mention belum ya tadi, adalah melakukan pendekatan personal. Jadi kalau tadi saya punya evaluasi rutin ya, survei akhir semester, biasanya bertanya tentang wakil kepala sekolah, tentang saya juga ya. Setelah itu saya akan panggil mereka satu persatu. Karena kita punya raport guru. Ada raport guru, terus hasil evaluasi dari siswa, kan saya akan tanya ke ibu ini tadi, oke kita di tim di ini, ibu di tim ini ada kendala enggak? Oke, satu tim dengan ini ada kendala, selama ini keluhannya apa gitu ya. Ada ide-ide apa? Kalau kita ada hal-hal yang ingin ibu tersebut ditingkatkan, kita sampaikan. Sama kita bertanya, menurut ibu bagaimana selama ini komunikasi kita gitu. Jadi be open minded first, kita contohkan bahwa kita menjadi orang yang open minded dan kita dengarkan dari mereka apa sih in their mind gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan ya. Mungkin Fenty juga silahkan melakukan evaluasi. Kalau kami ada lesson learn ya, lesson learn itu setiap akhir tahun, di awal tahun saya punya lesson learn, saya tulis karena setiap PBM, setiap proyek itu kan ada kelebihan kekurangan. Saya tulis best practice-nya apa. Terus yang harus diperbaiki itu apa? Saya tulis nanti di awal tahun itu jebret saya munculkan. Event ini berjalan lancar karena ini. Oke, thank you. Oke, tapi hal yang perlu diperbaiki adalah masih beberapa yang suka terlambat nih. Ada beberapa kurang responsif. Oke, tidak respect others. Nah, oke, sampah ini dibiarkan. Oke, di CCTV tunjukkan screenshot sampelnya. Ini, Bapak ini, Ibu ini tidak responsif, tidak care begitu. Itu jadi example, jadi lesson learn ya. Dan itu mungkin perlu kita Fenty bisa lakukan bersama timnya ya, bahwa oh ya kenapa ya goal kita nggak nyampe ya. Oke. Sama saya selama ini ada goal yang kenapa ya goal ini nggak nyampe ya. Oke, saya share ke waka saya, apa saya terlalu tinggi ya, atau kita coba saja deh gitu ya. Jangan langsung diubah. Kita coba dulu siapa yang bisa mencapai goal itu. Itu ya. Dan apa lagi tadi? Bagaimana kalau ada yang tidak sejalan dengan kita? Oke. Nah, menjadi leader itu tidak selalu disukai semua orang. Kebijakan yang kita ambil itu tidak selalu menguntungkan buat semuanya, ya. Dan menjadi leader itu tidak untuk menyenangkan semua orang, begitu ya. Jadi terkadang kita mengambil sebuah policy yang berat, yang mau nggak mau gitu ya, ini harus diambil karena ini demi kebaikan bersama. Misalnya kita mewajibkan di sekolah ya, mewajibkan ketika non pandemi, mewajibkan semua guru hari Sabtu masuk setengah hari. Apain? Siswa kan nggak masuk. Gantian hari Sabtu itu guru-gurunya yang belajar. Gitu ya, kita punya program-program gantian gurunya yang belajar bahasa Inggris, kita saling share media pembelajaran begitu ya. Jadi itu kan tidak semuanya happy. Oh ya, tidak semua yang aduh hari Sabtu tak ambil juga misalnya ya. Nah, ketika kita ambil policy tidak semuanya itu menyetujui, tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, kalau ketemu seperti itu satu atau dua orang, Bapak Ibu tidak harus selalu take a great attention to it ya. Nggak apa-apa dicuekin satu dua orang itu. Kalau ada waktu kita ajak diskusi, oke ya, sesuai schedule ya. Biasanya saya tunda dulu, oke saya ambil schedule. Kecuali yang sudah urgent banget, dia membangkang ya, atau sama sekali nggak mau ikut program.
you have to pay attention. Oke, kita ajak ngobrol. Kenapa? Ada keluhan apa? Begitu. Tidak happy di mana? Gitu ya. Karena terkadang kalau kita nggak sama sekali bertanya what's going on with him or her, kita nggak tahu reasonnya. Mungkin karena nggak punya laptop misalnya ya, atau dia nggak ikut hari Sabtu karena dia punya wajib harus ke rumah sakit misalnya setiap hari Sabtu, for example ya. Menumbuhkan habit etos kerja itu lagi-lagi sistem ya. Habits. Lagi-lagi juga sistem. Selain tadi role model, kita tunjukkan juga sistem. Jadi sistem peraturan yang mewajibkan memang masuk jam 7. Kalau lebih dari jam 7, maaf Bapak Ibu, oke ada konsekuensinya. Kita ingin anak-anak masuk jam 7. Ya gurunya kalau bisa malah datang lebih awal. Kita malah rapat biasanya 6 jam 7 lah ya, rapat dulu, morning meeting, briefing, 7.15 siswa masuk gitu ya. Terus ada regulasi ya, ada apresiasi dan ada konsekuensi. Misalnya kalau di kami kepanitiaan itu orang-orang yang aktif di panitia, karena kita punya event tahunan selalu ya, misalnya ada HUT RI, independen ulang tahun sekolah, Isra Mi'raj misalnya, kemudian Market Day, orang-orang yang aktif di di dalam kepanitiaan itu akan memiliki ekstra kredit. Kalau di sebuah dunia kerja pasti ekstra kreditnya bisa kaitannya tunjangan juga ya, tunjangan, promosi jabatan begitu ya. Jadi itu menjadi sebuah kredit apresiasi. Nah, itu kita lihat, dan karena guru-guru juga punya rapot di sini. Kalau ada yang datang telat berkali-kali itu ada pembinaan ya, biasanya ada SP, surat peringatan. Nah, jadi mau nggak mau ya harus terbentuk. Walaupun ada yang naturally sudah begitu, ada yang terpaksa melakukan, tapi yang mengikuti sistem, Bapak Ibu. Karena ketika nggak bisa mengikuti sistem, ya lama-lama juga akan gugur sendiri. Grow or out, gitu. Kalau saya ditantang sekian tahun, you have to grow or out. Luar biasa, gitu ya. Itu Mas Ardan. Mungkin satu pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat nih, Miss. Apa itu? Oke, menuangkan pikiran lewat tulisan. Saya lebih nyaman seperti itu. Apakah itu bisa menjadi style kepemimpinan saya atau gimana, Miss? Oke. Menulis itu sangat baik ya, sangat baik. Itu bisa menjadi sebuah karya ya. Kayak saya lagi belajar banget untuk menulis ya, mulai dari buku antologi ya. Saya lagi ingin banget, cita-cita goal saya adalah punya buku solo sendiri gitu. Nah itu that's good idea, itu melatih kita cara berkomunikasi lewat tulisan. Tapi bagaimanapun komunikasi skill kita untuk mengajak ya, menginspirasi orang lain seperti ini, menggerakkan orang lain itu juga penting ya, Hana. Hanya adalah ya berlatih. Kalau itu kamu di kampus, berlatih dalam organisasi terkecilmu, berlatih di ruang kelas, berani untuk ketika dosen nanya jawab. Yourself, someday we're really thankful for what you did. Okay, that's it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.